Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Walandungo. Kali ini kita akan membahas Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 dalam sorotan tema bersama membangun bait Tuhan. Kita ini terbatas adanya, kita tidak mungkin dapat memahami kebenaran firman Tuhan jika Tuhan sendiri tidak menyatakannya kepada kita. Karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan kuasa Tuhan di dalam kita menggali, memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang telah menjadi manusia. Saat ini kami anak-anak-Mu merindukan kebenaran firman-Mu. Kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Kami ini terbatas adanya. Ya Roh Kudus, berilah kemampuan kepada kami untuk menggali, memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab saat ini yang diambil dari kitab Sakarya pasal 6. Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Judul bacaan kita, Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Shefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Shefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Mari kita belajar firman Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita mohon Dia senantiasa menyertai kita, sehingga kita mengerti kebenaran firman-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini bersama membangun bait Tuhan. Membangun itu bukan hal yang gampang. Merombak itu gampang, tetapi membangun itu bukan hal yang gampang. Kalau kita membuat sebuah pesta, lalu kita membuat tempat untuk berteduh, itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu beberapa jam atau bahkan hari untuk membangun tempat itu. Demikian halnya dengan membangun gedung gereja. Membangun gedung gereja itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan waktu panjang dengan segala suka dukanya. Saya pernah melayani ibadah di sebuah gedung gereja, dan gedung gereja itu sangat megah. Tetapi belum selesai dibangun. Yang menarik perhatian saya adalah mengapa jemaat yang hadir mengikuti ibadah itu jumlahnya sedikit, padahal gedung ibadahnya sangat megah. Saya bertanya tentang hal ini kepada majelis jemaat usai ibadah. Dan saya mendapatkan penjelasan bahwa ketika mereka membangun gedung gereja itu, ada banyak orang yang hadir dalam proses pembangunan itu. Gereja itu
memiliki banyak warga jemaat dan event-event besar gereja biasanya dilaksanakan di jemaat itu. Nah, dalam proses pembangunan ini kemudian terjadi perselisihan, terjadi sengketa di dalam tubuh jemaat itu. Pada akhirnya jemaat terbagi dua, ada yang tetap bertahan di gereja itu, tetapi ada yang meninggalkan gereja itu. Jadi yang bertahan itu jumlahnya sedikit, tetapi yang keluar jumlahnya lebih banyak. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan saudara sekalian. Dulu begitu bersemangat membangun gereja dengan jumlah warga jemaat yang besar, tetapi di tengah perjalanan ada tantangan yang membuat mereka berselisih. Pada akhirnya yang tertinggal hanya sebagian kecil saja. Pembangunan gedung gereja terhenti. Nah, kegagalan membangun bait Tuhan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Zakaria. Ketika dia tampil sebagai nabi, pembangunan bait Tuhan pernah berjalan 2 tahun sebelum dia tampil sebagai nabi, tetapi pembangunan itu terhenti. Padahal saudara sekalian, yang memimpin pembangunan itu adalah seorang bupati Yehuda yang bernama Zerubbabel. Pada tahun 518, pembangunan itu dimulai dan terhenti pada waktu itu. Mengapa pembangunan bait Tuhan itu terhenti? Apakah dananya kurang? Apakah orang-orang yang membangun itu ketiadaan dana untuk membangun bait Tuhan? Saudara, akar permasalahannya setelah ditelusuri, ternyata bukan soal dana, bukan itu permasalahannya. Jadi jangan pernah menjadikan ketiadaan dana membuat kita tidak bisa membangun. Mari kita belajar dari bagian Alkitab ini. Terhentinya pembangunan bait Tuhan bukan masalah uang, bukan masalah kurangnya dana, tetapi masalah hati. Hati yang tidak mau berbagi. Mereka tidak mau berbagi dari pendapatan mereka yang sedikit. Jadi mereka beralasan bahwa panen gagal, bahwa mereka panen tetapi jumlahnya tidak banyak, pendapatan mereka sedikit, makanan mereka otomatis sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengalami kesulitan, dan karena itu mereka berhenti menopang pembangunan rumah Tuhan. Jadi alasannya adalah alasan ekonomi. Karena kami susah, karena kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, maka kami mengambil keputusan untuk berhenti menopang pembangunan bait Tuhan. Nah, Nabi Hagai yang hidup sejaman dengan Nabi Zakaria menuliskan hal itu dalam pasal 1 kitab Hagai. Umat Allah beralasan panen mereka sedikit, susah mendapatkan makanan, susah mendapatkan uang. Dan karena itu mereka memilih sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka memilih sibuk membangun keluarga masing-masing. Mereka memilih sibuk membangun rumah masing-masing. Mereka memilih untuk berorientasi pada kehidupan mereka masing-masing. Mereka mempercantik rumahnya. Mereka berhenti menopang pembangunan bait Tuhan. Akar permasalahannya jelas bagi kita adalah pementingan diri sendiri, pementingan keluarga sendiri, pementingan urusan sendiri. Urusan pembangunan bait Tuhan terbengkalai. Saudara sekalian, ini jelas pembangkangan terhadap Tuhan. Mengapa? Karena yang memerintahkan pembangunan bait Tuhan itu adalah Tuhan. Oleh karena umat membangkang perintah Tuhan, apa kata Nabi Hagai? Dalam Hagai pasal 1 ayat 10, Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan ini. Langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Saya mengajak kita berimajinasi, berpikir, kalau langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya, itu berarti kehidupan kita sebagai manusia semakin sulit, semakin susah. Nabi Hagai mengingatkan umat, itu semua terjadi karena hati umat yang jahat. Mereka hanya peduli dengan kepentingannya, peduli dengan urusannya, lalu mengabaikan perintah Tuhan untuk membangun bait Tuhan. Jadi problem besar yang dihadapi Zakaria adalah hati orang-orang Yahudi yang tidak mau berbagi
dan hanya mementingkan diri sendiri. Itu problem besar dalam membangun bait Tuhan. Hati yang tidak mau berbagi. Susah membangun gedung gereja, susah membangun bait Tuhan jika hati umat Allah tidak mau berbagi dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka mengabaikan urusan spiritual, tenggelam dalam urusan jasmani, dan tidak lagi peduli dengan urusan rohani. Orang Yahudi menjadikan panen yang sedikit, pendapatan yang kurang sebagai alasan untuk tidak membangun. Jadi alasannya adalah soal ekonomi. Bukankah alasan itu sampai detik ini sering kita dengar? Ketika ada proses pembangunan gedung gereja, orang sering mengeluh, orang sering berkilah di balik alasan ini. Nah, apakah alasan yang seperti ini yang disampaikan oleh umat Allah itu benar adanya? Tuhan mengatakan sebaliknya. Melalui Nabi Hagai, Tuhan mengatakan hasil panen sedikit itu semua karena umat tidak bergiat membangun bait Tuhan. Jadi mengapa keadaan umat sulit? Mengapa keadaan umat susah? Karena umat tidak bergiat membangun bait Tuhan. Karena umat tidak memprioritaskan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu, Tuhan menghukum mereka. Langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Kalau umat memperhatikan perintah Tuhan, dalam keadaan susah dan senang, mereka bertahan melaksanakan perintah Tuhan. Kehidupan mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kesadaran ini seharusnya ada pada umat. Nabi Zakaria menyadari tentang hal ini. Itulah sebabnya ketika Tuhan berfirman kepadanya menjumpai orang-orang untuk membangun bait Tuhan, Zakaria segera bergegas pergi. Dia segera menjumpai orang-orang itu. Orang-orang yang dapat membantu, yang dapat menolong proses penyelesaian pembangunan bait Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan beberapa kebenaran yang hakiki. Yang pertama, perhatikan ayat 9. Inisiatif dan perintah membangun bait Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Zakaria. Zakaria segera berkoordinasi dengan orang-orang untuk membangun bait Tuhan. Dan semuanya itu adalah perintah Tuhan melalui Nabi Zakaria. Yang kedua, perhatikan ayat 10. Sumber pendanaan disebut di sini adalah persembahan. Persembahan. Prinsip persembahan kita semua tahu. Memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita, memberi dengan ikhlas. Jadi ini menyangkut hati. Di mana ada hati yang ikhlas memberi, di situ pembangunan pasti berjalan lancar. Yang ketiga, perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Membangun bait Tuhan tidak bisa sendiri, tetapi harus melibatkan orang-orang. Harus melibatkan umat Allah. Harus melibatkan semua jemaat. Itulah sinergitas. Ada kerjasama, ada keterlibatan banyak orang dalam proses pembangunan itu. Dalam kitab Zakaria ini kita melihat ada keterlibatan Yosia bin Zefanya, Heldai, Tobia, Yedaya, dan Imam Yosua bin Yosadak. Yang keempat, perhatikan ayat 15. Keberhasilan dalam pembangunan merupakan karya Allah. Orang yang jauh digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menopang pembangunan bait Tuhan. Untuk itu Tuhan berpesan, dengarkanlah suara Tuhan. Artinya, taatilah Tuhan jika menghendaki proses pembangunan bait Tuhan itu berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan. Nah, kemudian ada hal yang menarik di sini saudara sekalian. Saya harap kita memperhatikan ini dengan cermat. Perintah Tuhan kepada Nabi Zakaria. Zakaria diminta untuk mengumpulkan perak dan emas. Kita semua tahu tujuannya adalah memperlancar pembangunan bait Tuhan.
Tetapi apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Zakaria? Dari ayat 11 kita membaca, emas dan perak itu dibuatkan mahkota. Bagi siapa? Bagi imam besar Yosua bin Yosadak. Nah, kata mahkota di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, atarah, yang menunjuk pada mahkota yang biasanya dikenakan oleh seorang raja. Dari ayat 12 disebutkan Imam Yosua disebut tunas. Ya, mari kita lihat ayat 12. Katakanlah kepadanya, artinya Zakaria harus mengatakan ini kepada Imam Yosua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Jadi, kata Tunas ini menunjuk pada Yosua, karena Zakaria berbicara kepada Yosua dan Tuhan yang menyuruhnya. Ya, inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ini motivasi yang besar yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Zakaria kepada Yosua. Yosua disebut di sini, inilah orang yang bernama Tunas. Nah, kata Tunas di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani, tsema. Artinya, tunas atau kecamba yang akan meninggi. Nah, kata ini dapat diterjemahkan atau dapat dimengerti secara literal dan juga secara figuratif. Dari sini kita mengerti bahwa Nabi Zakaria sedang bernubuat tentang Mesias. Sedang bernubuat tentang Mesias. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada waktu itu konsentrasi orang-orang adalah membangun bait Tuhan. Itu sesungguhnya yang menjadi perhatian, yang menjadi titik konsentrasi. Membangun bait Tuhan. Jadi persembahan, perak dan emas itu dikumpulkan untuk membangun bait Tuhan. Tetapi Zakaria ini menarik. Zakaria menggunakan perak dan emas itu menjadi mahkota yang kemudian dikenakan oleh Yosua, imam besar kala itu. Nah, Tunas itu menunjuk pada Mesias. Nama Yosua dalam bahasa Ibrani, padanan kata Yunaninya adalah Yesus. Nah, ini sejajar dengan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1. Yesaya bernubuat, suatu tunas akan tumbuh dari tunggul Isai. Nah, kata tunas di sini yang digunakan oleh Nabi Yesaya adalah koter dan netzer. Dari kata netzer ini kemudian muncul kata Nazaret, tempat tinggal Yesus. Nama Yosua dalam perjanjian lama itu menunjuk pada panglima perang. Masih ingat? Waktu umat Israel memasuki tanah Kanaan, yang memimpin mereka adalah Yosua. Di dalam kitab Zakaria, nama Yosua itu adalah nama imam besar. Jadi, dalam perjanjian lama kita menemukan nama Yosua. Di satu sisi dia adalah panglima perang atau raja, tapi di sisi lain dia adalah imam. Nah, tunas menunjuk pada Yosua. Yosua yang bermahkotakan emas. Jadi di sini jelas bagi kita bahwa Nabi Zakaria sedang bernubuat tentang Mesias. Menilik nama Yosua dalam bahasa Ibrani dan padanannya dalam bahasa Yunani adalah Yesus. Itu berarti Nabi Zakaria sedang bernubuat tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Jadi Imam Yosua yang bermahkota merupakan gambaran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang adalah imam dan raja. Dalam ayat 13 jelas, Sang Mesias ini akan membangun bait Allah. Ini adalah nubuat yang menunjuk pada Yesus yang akan membangun bait Allah, yaitu gereja atau jemaat. Mari kita lihat apa kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita buka Matius 16 ayat 18, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kata Yesus.
Aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria digenapi oleh Yesus Kristus. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dia akan mendirikan jemaat. Nah, ini sinkron dengan ayat 13 bacaan kita. Dialah yang akan mendirikan bait Allah, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Jadi di satu sisi Yesus adalah imam, tapi di sisi yang lain dia adalah raja yang berkuasa atas alam semesta ini. Bait Allah yang disebutkan oleh Zakaria dalam ayat 13 ini menunjuk pada bait Allah dalam pengertian rohani. Bukan gedung, tetapi orang per orang yang dipanggil Yesus masuk dalam persekutuan dengan dia. Itulah gereja. Yesus yang mendirikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 5 hal penting di sini. Saya harap kita mengikutinya dengan baik, karena ini sangat penting, sangat relevan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, membangun bait Tuhan atau gereja mesti diawali dengan kesadaran Tuhanlah yang memulai dan menyertai pembangunan itu. Kesadaran ini harus ada pada kita, agar ketika kita membangun bait Tuhan, membangun gedung gereja, membangun persekutuan dalam Tuhan, tidak ada kesombongan di dalamnya. Tetapi yang ada adalah kerendahan hati. Mengapa? Karena kita sadar yang membangun adalah Tuhan, yang berkarya adalah Tuhan, dan kita adalah mitra kerja Tuhan dalam proses pembangunan itu. Jadi bukan saya, tetapi Tuhan yang membangun. Yang kedua, apapun yang kita berikan dalam proses pembangunan itu, untuk pembangunan bait Tuhan, itu semuanya adalah persembahan. Karena itu adalah persembahan, itu berarti kita harus memberikannya dengan sukarela, dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan ikhlas. Apapun pemberian kita untuk menopang pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Tuhan, pembangunan persekutuan, itu semua adalah persembahan. Nah, ada orang yang memang betul-betul bersikap demikian, tetapi ada orang yang tidak ikhlas. Nah, perilaku yang semacam ini tidak baik. Ketika kita memberikan sesuatu untuk pembangunan bait Tuhan, itu adalah persembahan. Jadi, kalau sokase, jangan lagi cerita di belakang. Kalau sokase, ingat yang kau berikan itu adalah persembahan. Yang ketiga, sinergitas dalam membangun bait Tuhan. Engkau tidak bisa sendiri. Dalam membangun bait Tuhan, tidak hanya orang-orang tertentu yang membangunnya, tetapi semua warga jemaat harus dilibatkan. Libatkan semua orang dalam proses pembangunan itu. Itulah jemaat yang harus aktif dalam pembangunan bait Tuhan atau dalam pembangunan gereja. Yang keempat, keberhasilan. Jika pembangunan berhasil, itu bukan karena kita. Itu semua karena Tuhan. Jadi saat mulai membangun dan selesai membangun, nama Tuhan yang harus dimuliakan. Keberhasilan sebuah pembangunan gedung gereja misalnya, itu semua karena Tuhan. Yang kelima, ini yang sangat esensial, ini yang sangat penting, yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Bait Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tuhan Yesus yang memanggil kita menjadi bait Tuhan atau gereja. Jadi gereja jangan hanya dilihat yang kelihatan, bangunannya, sumber dayanya, sumber dananya, strukturnya, tata gerejanya. Esensi gereja yang sesungguhnya adalah orang yang beriman pada Yesus, yang bersekutu dalam Yesus. Membangun bait Tuhan berarti membangun manusianya, memelihara persekutuan di dalam Tuhan. Jika kita berkonsentrasi pada pembangunan yang semacam itu, maka jemaat akan bertumbuh. Berkonsentrasilah membangun umat Tuhan, membangun jemaat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jika itu terjadi, tidak ada yang sulit dalam membangun gedung gereja, dalam membangun persekutuan, dalam membangun apapun yang ada di jemaat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Mintalah hikmat Roh Kudus untuk senantiasa menolong kita semua memahami kebenaran firman-Nya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.